Kawin kontrak dengan lelaki asal Arab seperti kebanyakan di daerahnya, wanita cantik asal Cianjur bernama Sarah Sesa ini nampaknya kurang beruntung masalah percintaan dan masalah kehidupan pribadinya. Wanita cantik keturunan Arab Indonesia ini tinggal di Cianjur, Bogor, Jawa Barat. Wanita tersebut bernama Sarah Sesa, anak dari Ibu Erawati yang dulu pernah jadi TKW. Dulu saat Ibu Erawati jadi TKW berpacaran dengan pria asal Arab, seorang anggota militer Arab. Ayahnya sudah lama meninggal, kini Sarah Sesa tinggal bersama sang ibu di Cianjur. Meski tinggal di Cianjur, Sarah Sesa sendiri memang penuh dengan kehidupan mewahnya. Di daerah Munjuk Cianjur, ibu Sarah Sesa menikah lagi, hingga Sarah Sesa pun melanjutkan kehidupan seperti gadis pada umum lainnya. Sarah sendiri beranjak dewasa hingga dirinya digemari lelaki di kampungnya, termasuk salah satunya pria Arab yang tinggal di Ciparas, Bogor bernama Abdul Latif. Abdul Latif sendiri memang cukup lama di Indonesia, namun dirinya tak lancar berbahasa Indonesia. Berbisnis kayu yang diekspor ke Arab dari Indonesia, Abdul Latif nampaknya jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Sarah Sesa. Mendekati Sarah Sesa dengan berbagai cara. Saat itu Sarah sempat menolak, namun akhirnya Abdul Latif memang yang tak pernah menyerah mendekati keluarga Sarah Sesa. Tak menunggu waktu lama hingga akhirnya Abdul Latif pun diterima Sesa dan juga keluarganya. Abdul Latif menikahi Sarah Sesa secara siri dan kawin kontrak, mengingat dirinya adalah orang Arab dan tak mau ribet. Saat itu bahkan dirinya pun memberi mahar 150 juta kepada Sarah Sesa dan menjanjikan banyak hal. Bukan hal yang aneh bagi wanita-wanita Cianjur yang menikah kawin kontrak dengan pria Arab. Kebanyakan di Cianjur memang seperti itu, sudah hal yang lumrah. Kali ini Sarah Sesa pun menikah dengan Abdul Latif secara nikah siri dan kawin kontrak seperti nampak biasa saja. Di awal pernikahan, Abdul Latif yang mengaku mencintai Sarah Sesa memperlakukan Sarah Sesa seperti ratu. Namun tak lama dirinya nampak posesif kepada Sarah Sesa, tak pernah membiarkan sang istri kemanapun tanpa dirinya. Bahkan Sarah Sesa tak boleh ke warung sendirian, harus bersama dirinya. Masalah keuangan pun berbeda dengan janji-janji sebelumnya. Dulu menjanjikan akan membelikan ini itu, namun setelah menikah, bahkan keuangan Sarah Sesa, dirinya harus memakai uang mahar untuk kehidupan pribadinya. Kehidupan Sarah Sesa nampaknya tak sebahagia yang diinginkan, tak sebahagia yang diharapkan. Bahkan 2 bulan setelah pernikahan, Sarah Sesa dengan Abdul kerap cekcok. Abdul menuduh kalau Sarah Sesa selingkuh, padahal Sarah Sesa selalu kemana-mana bersama Abdul, tak pernah lepas dari sang suami. Abdul sendiri setelah menikah berbeda dengan dulu, dirinya kerap sering di rumah, bahkan malas untuk bekerja, dirinya hanya selalu ingin melihat Sarah Sesa di rumah. Hingga satu malam yang cukup mengejutkan, para tetangga mendengar jeritan Sarah Sesa hingga warga pun berdatangan ke rumah Sarah Sesa. Saat itu warga menemukan Sarah dengan kondisi yang cukup tragis. Sarah dianiaya, diikat, bahkan disiram air keras oleh Abdul suaminya sendiri. Sarah pun langsung dibawa ke rumah sakit Cianjur, bahkan dirujuk ke rumah sakit Hasan Sadikin Bandung, namun tak tertolong di perjalanan. Sarah ditemukan meninggal di perjalanan. Para warga pun akhirnya melaporkan masalah ini kepada pihak kepolisian. Tak lama pihak kepolisian datang untuk menyelidiki. Bahkan pihak kepolisian yang sudah tahu siapa pelakunya langsung pergi ke imigrasi untuk memblokir kepergian kecurigaan kalau sang suami Abdul bisa saja pulang ke kampungnya Arab untuk kabur. Setelah melakukan aksinya kepada sang istri Sarah, sang suami pun kabur dengan motornya. Abdul nampak tak ada tujuan. Namun tak lama nampaknya Abdul pun berhasil diamankan pihak yang berwajib. Polisi yakin memang Abdul merencanakan perbuatan ini karena nampaknya setelah diselidiki, Abdul membeli air keras beberapa hari lalu. Meski Abdul membantah dan menyebutkan air keras tersebut untuk membersihkan lantai, namun polisi tak percaya. Saat diselidiki pihak kepolisian, Abdul pun tak mau bekerja sama. Dirinya ingin menunggu dubes Arab dan Abdul tak bisa bahasa Indonesia. Jasad dari Sarah pun diotopsi dan setelah diotopsi dikembalikan kepada keluarga untuk dimakamkan. Keluarga tak menyangka Abdul Latif yang mengaku mencintai Sarah dan berusaha mendapatkan cinta Sarah, namun setelah menikah nampaknya Abdul Latif menganiaya Sarah dan membuat Sarah berpulang. Cinta Abdul Latif yang posesif di mata keluarga terlalu berlebihan. Menurut para warga, Abdul Latif yang tinggal di rumah Sarah setelah menikah memang dikenal sebagai laki-laki yang arogan, selalu parkir mobil di mana saja. Bahkan Abdul Latif yang tak bisa naik motor, selalu dibonceng Sarah kemanapun, selalu nampak tak menyenangkan di para warga. Abdul Latif yang tak bisa berbahasa Indonesia nampak selalu memasang wajah yang kasar kepada para warga. Namun nampaknya para warga di sana menghargai Abdul Latif karena keluarga dari Ibu Ekawati dan juga Sarah. Abdul Latif yang diamankan terkait permasalahan ini pun diadili setelah menjalani beberapa kali persidangan di Balai Bandung. Akhirnya dirinya pun mendapatkan vonis.
Dirinya divonis seumur hidup meski Abdul Latif banding, namun bandingnya tegas ditolak hakim. Abdul Latif mengaku dirinya tak merencanakan ini, dirinya hanya curiga kepada sang istri yang nampak punya selingkuhan dan menduakan cintanya membuat Abdul Latif yakin dirinya harus menghabisi sang istri. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.